Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب العزة في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sikap yang kita harus miliki kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berprasangka baik. Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan dalam hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangka hamba-hambaku kepada diriku. Falyazun ma syaa. Maka silakan mereka berprasangka apa saja kepada saya. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan memberikan penjelasan terkait prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan prasangka baik kepada Allah, hakikat prasangka baik kepada Allah Jalla Jalaluhu adalah seseorang yang beramal soleh atau seseorang yang berusaha mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah." Kita semua nggak ada yang tahu amal kita diterima atau tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi siapa yang punya cita-cita bahagia saat ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia harus beramal. Maka dia harus mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Tidak dapat tidak. Maka inilah hakikat prasangka baik pada Allah Tabaraka wa ta'ala. Yakni manusia berusaha mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Kemudian manusia berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa-dosa dan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, dengan harapan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan ridho kepada dirinya, Allah suka kepada dirinya, Allah tidak murka pada dirinya. Inilah hakikat prasangka baik yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seseorang berusaha melakukan ketaatan dan ketaatan, kemudian berusaha untuk meninggalkan dosa dan dosa. Kemudian setelah itu dia berprasangka baik kalau Allah Jalla Jalaluhu akan menerima amalnya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Adapun
jika berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, tidak diiringi dengan amal ketaatan, tidak diiringi dengan meninggalkan dosa dan maksiat, maka pada hakikatnya Al-Imam Ibnu Qayyim dan para ulama lainnya mengatakan pada hakikatnya perkara ini adalah bukan prasangka baik pada Allah, tetapi justru suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pimpinan perusahaan yang secara aturan yang baku tidak mungkin memberikan satu hadiah tertentu untuk karyawannya, untuk pekerjanya, kecuali berdasarkan penilaian kinerjanya, kemaksimalan bekerjanya. Bagaimana jam masuk kerjanya, bagaimana jam pulang kerjanya, bagaimana pekerjaannya, bagaimana kualitasnya, dan seterusnya. Maka pimpinan perusahaan menetapkan karyawan-karyawan yang memiliki prestasi, mereka berhak untuk mendapatkan hadiah, untuk mendapatkan penghargaan. Adapun karyawan-karyawan yang malas-malesan, tidak perhatian jam kerja, masuk sesukanya, pulang sesukanya, kerja asal-asalan, kita semua mengimani dan mempercayai tidak mungkin dia dapat penghargaan dari pimpinan. Abadan. Yang ada pimpinan berpikir bagaimana mengeluarkan dia dari perusahaannya. Itu manusia jamaah. Akan berusaha menegakkan keadilan. Siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan diberikan. Dan siapa yang malas-malasan maka tinggal tunggu waktu dia akan dikeluarkan. Bagaimana dengan Allah yang maha adil? Maka tidak mungkin Allah menyamakan antara orang yang mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan dengan orang yang justru sebaliknya. Tidak ada upaya, tidak ada usaha menjalankan ketaatan. Tidak ada upaya, tidak ada usaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Ini namanya suudzon kepada pimpinan perusahaan. Kalau pimpinan akan memberikan hadiah-hadiah atas kerja malasnya, atas kerjanya yang tidak rajin, ini suudzon jemaah. Maka hakikatnya ketika kita nggak sholat, ketika kita nggak puasa, ketika kita nggak belajar agama, ketika kita tidak taat sama Allah, ketika kita justru maksiat, tapi kita berprasangka baik pada Allah, pada hakikatnya ini suudzon kepada Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suudzon ataupun husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar ketika dibangun di atas ilmu. Jamaah, husnudzon kepada Allah pun butuh ilmu. Sebelum tukang mabok, sebelum penzina, sebelum orang-orang yang enggak taat berhusnudzon pada Allah akan masuk surga, akan diampuni dosanya dan seterusnya, maka Yahudi dan Nasara sudah berhusnudzon terlebih dahulu pada Allah.
Apakah bermanfaat husnuzannya pada Allah? Wallahi la. Bagaimana mereka berhusnuzan pada Allah? Apa kata mereka? Wa qalu lan yadkhulal janna illa man kana hudan aw nasara. Subhanallah. Husnuzan yang bagus pada Allah. Mereka mengatakan tidak akan pernah masuk surga kecuali orang yang berstatus sebagai Yahudi dan Nasara. Husnuzan. Sebagaimana husnuzannya pelaku dosa. Sebagaimana husnuzannya orang yang gak pernah berusaha mentaati Allah. Dia husnuzan kepada Allah. Tapi pada hakikatnya bukan husnuzan. Justru pada hakikatnya dia seuzon pada Allah. Tidak mungkin Allah menegakkan ketidakadilan. Yahudi dan Nasara mengatakan tidak akan pernah bisa masuk surga kecuali orang itu harus berstatus sebagai Yahudi dan Nasara. Rabbuna dari atas langit sana mengatakan tilka amaniyuhum. Itu prasangka antum. Itu dugaan antum. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Mana buktinya? Mana keterangannya? Mana buktinya? Mana keterangannya? Baik dari ayat, hadis atau apapun juga yang menunjukkan Allah mengatakan Yahudi dan Nasara akan masuk surga. Mana buktinya? Mana keterangannya? Atau itu hanya sebatas klaim-klaim kita? Sebagaimana kita mengklaim nggak sholat akan masuk surga, nggak puasa akan masuk surga, Allah maha besar rahmatnya, nggak belajar agama akan masuk surga, tidak berusaha untuk sholat akan masuk surga. Ya jemaah, ini talbis iblis. Ini tipu daya iblis. Sebagaimana Yahudi dan Nasara tertipu oleh iblis. Kalau mereka akan masuk surga, bahkan mereka mengatakan hanya mereka yang akan masuk surga. Allah mengatakan tilka amaniyuhum. Hatu burhanakum. Terus apa bedanya nanti ketika mereka harus dimasukkan ke dalam surga, ditempatkan di tempat yang mulia? Maka orang-orang muslim yang telah capek hari-harinya beribadah, berusaha meninggalkan dosa dan maksiat, kemudian ditempatkan yang sama dengan antum, wahai Yahudi dan Nasara, apakah Allah akan bersikap dengan sikap seperti ini yang tidak dengan keadilan? Wallahi la. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dibangun di atas ilmu. Kapan seseorang berhusnudzon pada Allah? Saat dia sudah berusaha mentaati Allah dengan langkah-langkahnya, dan dia sudah berusaha untuk meninggalkan dosa dan maksiat dengan langkah-langkahnya, maka dia berhusnudzonlah pada Allah. Allah akan tolong perjalanan mentaatinya, Allah akan tolong perjalanan meninggalkan dosanya, dan Allah akan berikan hasil yang terbaik di hari kiamat nanti. Semoga kita tidak termasuk bagian dari orang-orang yang justru tertipu oleh syaitan. La'natullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.